Sama maju. Tempat kerja kami di sini sekarang sudah dipenuhi sama orang Bangladesh dan India. Kaum Melayu Malaysia atau rakyat Malaysia boleh saja mengeluh mengenai pendatang asing. Tapi selama pemerintah Malaysia ingin mengejar pertumbuhan ekonomi, maka para pekerja asing yang legal maupun tidak legal akan selalu dibutuhkan. Karena para pengusaha Malaysia pada dasarnya lebih menyukai pekerja asing, karena mereka bisa dibayar lebih murah dan mudah diatur. Jadi, pasar tenaga kerja di Malaysia memang memerlukan pekerja asing. Kalau tidak dipenuhi, ekonomi Malaysia justru akan redup. Ekonomi Malaysia malah akan hancur jika pemerintah mengurangi pekerja asing. Sebab, struktur ekonomi atau struktur industri tidak bisa diubah dalam sekejap. Malaysia sudah telanjur bergantung pada pekerja asing untuk sektor perkebunan dan konstruksi, juga untuk pekerja kasar. Bahkan untuk pelayan toko atau restoran, dan sebagainya pun bergantung pada pekerja asing. Kalau hal ini tak dipenuhi, industri pariwisata di Malaysia bisa saja surut. Begitu pula bidang yang lain. Beberapa bulan lalu Asosiasi Pengembang Melaka misalnya, mengeluhkan berkurangnya tenaga kerja dari Indonesia untuk di bidang konstruksi. Banyak pekerja Indonesia yang sudah terlatih tidak mau bekerja lagi di Malaysia. Sebab, di Indonesia juga banyak sekali pekerjaan konstruksi. Misalnya pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan yang memerlukan banyak pekerja. Selain itu, melemahnya mata uang ringgit juga menyebabkan upah pekerja di Malaysia akhirnya tidak beda jauh dengan di Indonesia. Nah, berkurangnya tenaga kerja terlatih itu jelas menghambat pembangunan di Malaysia. Pengusaha harus melatih lagi para pekerja baru yang didatangkan dari Bangladesh atau India. Jadi, mulai lagi dari nol. Itulah yang dikeluhkan pengusaha konstruksi di Melaka. Saat ini sebetulnya penduduk Malaysia dalam usia produktif sedang melimpah ruah. Tapi sebagian besar mereka tak mau menjadi pekerja kasar. Ini memang sudah menjadi masalah laten di Malaysia. Melayu, kenapa? Panas lah. Nak bekerja tu panas sampai tak mau kerja. Jadi kalau tak mau kerja, orang lain masuk lah. Lepas tu negara kita lah ni dah 7 million orang asing. Sebab kita tak mau kerja. Dan celakanya pula, bonus demografi Malaysia akan segera berakhir. Makin lama penduduk Malaysia yang berusia produktif akan semakin turun. Karena itu, Malaysia akan terus bergantung pada Indonesia atau Bangladesh untuk pasokan pekerja asing. Ketergantungan itu sulit dihindari, karena mau tidak mau Malaysia harus memacu pertumbuhan ekonomi. Apalagi, hutang Malaysia mulai membengkak. Tapi penduduk Malaysia sendiri akan sulit diandalkan karena populasinya kian menua. Marilah kita amati piramida penduduk berikut ini. Sekarang penduduk Malaysia yang berusia amat produktif, yakni 20 hingga 39 tahun mencapai 11,8 juta jiwa. Jumlah usia sangat produktif ini sebenarnya merupakan puncaknya. Dengan angka sebesar itu saja, para pengusaha di Malaysia masih memerlukan pekerja asing. Bayangkan pada 10 tahun lagi, Malaysia akan semakin memerlukan pekerja asing karena penduduk usia produktif semakin berkurang. Dan tren itu juga akan terus berlanjut karena populasi Malaysia kian menua. Struktur populasi Malaysia itu amat berbeda jika dibandingkan dengan misalnya, Bangladesh yang lebih muda. Jangan heran jika Bangladesh mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Saat ini, Bangladesh sedang menikmati bonus demografi. Angka penduduk yang amat produktif, yakni usia 20-39 tahun amat tinggi. 10 tahun lagi, penduduk produktif Bangladesh masih akan meningkat, sebelum akhirnya mulai menurun pada tahun 2043. Jangan heran jika tenaga kerja Bangladesh sekarang amat melimpah ruah. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Saat ini Indonesia pun sedang mengalami bonus demografi. Bahkan hingga tahun 2043, tren ini belum mengalami penurunan. Karena itulah, strategi pembangunan ekonomi yang paling tepat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menciptakan sebanyak-banyaknya peluang kerja.
Jika dimanfaatkan dengan baik, bonus demografi bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, baik Indonesia maupun Bangladesh juga banyak mengirim tenaga kerja ke berbagai penjuru dunia. Jadi tidak hanya Malaysia. Bahkan, bagi sebagian pekerja Indonesia, Malaysia kurang menarik lagi sebagai tujuan mencari kerja karena upahnya hampir sama dengan Jakarta. Banyak pekerja Indonesia yang lebih memilih Taiwan, Jepang, atau Korea. Jadi, pilihannya amat banyak. Karena itulah, sebetulnya Malaysia yang lebih membutuhkan Indonesia atau Bangladesh dalam urusan pekerja, dan bukan sebaliknya. Selanjutnya, marilah kita simak video reaksi berikut. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan menyimak aktivitas pekerja Indonesia di Malaysia. Kini, pekerja dari Bangladesh dan India rupanya semakin banyak di Malaysia, termasuk di perkebunan kelapa sawit. Jenis pekerjaan ini diperlukan fisik yang kuat, tapi upahnya juga lumayan, terutama jika saat panen sawit. Yuk kita simak ya. Sama maju. Oke teman-teman, di video kali ini kita tidak akan mancing, tapi di sini akan bahas orang Bangla dan India. Tempat kerja kami di sini sekarang sudah dipenuhi sama orang Bangladesh dan India. Kita Lombok ataupun Indonesia sedikit sekarang kita sudah kalah di sini sekarang sama orang Bangladesh. Jadi dia sudah ramai. Hah? 2 bulan. 2 bulan? Ya, itu 20 hari? Seorang lama juga sudah 4 tahun sama sekotong saya ini. Saya 4 tahun tahu deh, ini 6 tahun habis. Nah itu depan tuh. Oh itu. Ini nih, dari ujung sana sampai ujung sana Bangla sama India semua isinya. Yang perumahan di sini. Oh, sampai ujung sana. Kami di sini tempatnya di sini. Oh ini India, Bangla semua isinya. Suzan, apa beli? Apa beli Suzan? Hei, apa beli? Tak ada. Ini siapa punya? Tadi saya cari rumah kata bikin video, buat video. Bangla ini. Hah? Ini orang Bangla ini. Oh Bangla, memang di sini ramai ya Bangla sekarang. Tak macam dulu kan? Kita sepi aja dulu. Banyak Lombok dulu. Sana banyak itu. Sebelah sana banyak juga. India ada? India, Bangla. Oh, Lombok ada? Ah ini dah. Lombok, ini Lombok Tengah. Belem. Gundul. Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Perkenalkan, nama saya Supriadi dari Lombok, Desa Jago, Kecamatan Taya. Berapa bulan di sini, Bro? Udah masuk 2 bulan. Baru-baru ya? Ya, baru-baru. Saya aja baru 18 hari di sini. Oh, sama. Kita ini berada di Kedai dan Beli apa? Mana? Udah tahu? Ini Lombok mana bang? Bagian? Prikebaya. Oh jauh ujung sana ya? Ujung sudah berapa tahun di sini? Baru 2 tahun lebih lah. Oh 2 tahun lebih, udah banyak hasil ya? Alhamdulillah. Dulu kan gajinya besar-besar di sini saya dengar. Boleh berapa? Berapa? Wow, 8.500 kali 3. Datang sebelah. PS1. Walailah. Ngeri. Terus gaji berapa ya? Kalau 5.800 kali 3, wih, hampir 20 jutaan ya. Oh, mantap. Berapa bulan gaji besar seperti itu? Sebulan itu saya setiap hari Waduh, setiap bulan. Sekarang berapa gajinya? baru 2.000 sekarang ini buah kurang. Iya, memang sekarang lagi kurang. Saya aja. Alhamdulillah saya hari ini dapat 700 tandan. Mantap lah. Kurang lebih 8 tan saya dapat. 8 tan, harga per tan itu kalau di blok sini 60 ringgit. Jadi 8 kali 6 hitung sendiri lah guys, bagi 2. Nah, mantap lah, dapat 200 ringgit lebih 1 hari. Alhamdulillah guys.
Belum ngeluding baru Ben. Biar trip. Wih, mantap tabiin tadi dia bantu ke PS1. Kenapa nggak pakai topi, bro? Panas. Hah? Sakit? Aduh, ini bijinya banyak ah. Hah? Geng. Oke, mantap guys. Sekarang dia pakai tuh. Bersih kan? Lapang pula guys. Begitulah guys salah satu jenis pekerjaan di Malaysia yang ditangani oleh pekerja asing. Pendapatan pekerja kasar seperti itu sebenarnya lumayan besar, bahkan lebih besar ketimbang gaji polisi pangkat paling rendah di Malaysia. Tapi umumnya kaum Melayu kurang menyukai pekerjaan seperti itu. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.